Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Rosario adalah salah satu benda paling sederhana, namun paling kuat dalam kehidupan rohani seorang Katolik. Banyak dari kita menyimpannya di tas, di saku baju, di meja samping tempat tidur, bahkan tergantung di spion mobil. Tetapi di balik kesederhanaannya, banyak orang masih bertanya dengan rasa khawatir. Apakah rosario harus diberkati oleh imam? Apakah doa yang kita ucapkan menjadi tidak sah jika rosario itu belum pernah diberkati? Pertanyaan seperti ini muncul bukan karena kurang iman, tetapi justru karena hati yang ingin benar di hadapan Tuhan. Banyak umat Katolik yang memakai rosario setiap hari merasa takut kalau selama ini mereka berdoa kurang sempurna, hanya karena belum sempat meminta imam memberkati rosarionya. Kekhawatiran seperti itu wajar dan justru menunjukkan bahwa hati Anda ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Namun sebelum kita masuk terlalu jauh, mari kita renungkan apa sebenarnya makna rosario itu sendiri. Rosario bukan hanya untayan butir-butir yang dipegang di tangan. Rosario adalah perjalanan batin bersama Bunda Maria untuk menelusuri kembali kisah keselamatan yang Yesus jalani untuk Anda. Setiap kali tangan Anda bergerak dari satu butir ke butir berikutnya, Anda sebenarnya sedang berjalan bersama Bunda Maria, menapaki misteri demi misteri, dan membuka hati kepada rahmat Tuhan. Ada orang yang memakai rosario bukan karena tahu teologinya. Ia memegang rosario karena rosario itu memberi rasa tenang. Ada yang menggenggamnya sambil menangis. Ada yang memegangnya sambil menunggu hasil pemeriksaan dokter. Ada yang memutarnya pelan-pelan karena anaknya sedang tersesat atau cucunya jauh dari iman. Rosario seringkali menjadi teman yang tidak berbicara, namun selalu setia menemani. Tetapi apakah doa itu tetap didengar Tuhan jika rosarionya tidak diberkati? Untuk menjawabnya, Anda perlu memahami apa yang gereja ajarkan tentang benda-benda rohani. Gereja menyebut rosario sebagai sakramentali. Artinya, rosario adalah benda yang dipakai untuk membantu Anda membuka hati kepada rahmat Tuhan. Ketika benda-benda seperti ini diberkati oleh imam, berkat itu bukan menjadikannya jimat atau benda magis. Berkat tidak mengubahnya menjadi benda yang otomatis mendatangkan mukjizat. Berkat adalah doa gereja yang meminta agar rosario itu menjadi sarana rahmat. Namun, apakah rosario yang belum diberkati membuat doa Anda tidak sah? Tidak, sama sekali tidak. Tuhan tidak mengukur doa berdasarkan status benda. Doa tidak pernah menjadi tidak sah hanya karena rosarionya belum diberkati. Tuhan mendengar hati, bukan seremoninya. Ia melihat niat, bukan detail teknisnya. Bahkan jika seseorang tidak memiliki rosario sama sekali dan hanya menggerakkan jarinya sebagai tanda butir, Tuhan tetap mendengar. Namun, rosario yang diberkati memiliki keindahan rohani tersendiri. Saat imam memberkati rosario, gereja mendoakan agar orang yang memakainya diberi perlindungan, kekuatan rohani, dan hati yang semakin dekat dengan Tuhan. Jadi, berkat imam bukan syarat mutlak agar doa sah, tetapi anugerah tambahan agar Anda semakin diteguhkan. Padre Pio memberikan contoh yang sangat indah tentang hal ini. Ia dikenal sebagai seorang imam yang hampir tidak pernah melepaskan rosarionya. Banyak orang mengatakan bahwa rosario selalu menggantung di tangannya, bahkan saat ia tidur. Ia pernah berkata, "Rosario adalah senjataku." Namun ia tidak berkata bahwa rosario menjadi kuat karena diberkati, tetapi karena didoakan dengan iman, dengan ketulusan, dan dengan cinta kepada Bunda Maria. Ada sebuah kisah tentang seorang wanita tua yang datang kepada Padre Pio.
Wanita ini membawa sebuah rosario kecil yang sudah sangat usang. Warnanya pudar, talinya hampir putus. Tetapi wanita itu berkata, "Padre, saya sudah berdoa dengan rosario ini selama bertahun-tahun. Tapi saya takut karena rosario ini belum pernah diberkati. Apakah doa saya sia-sia?" Padre Pio memandangnya dengan mata penuh belas kasih, lalu menjawab dengan lembut, "Anakku, Tuhan mendengar doamu bahkan sebelum engkau memegang rosario itu. Ia mendengar hatimu, bukan talinya." Lalu ia memberkati rosario itu, tetapi ia berkata, "Berkat ini menenangkan pikiranmu. Tetapi ingat, Tuhan sudah mendengar setiap air mata dan setiap kata yang keluar dari hatimu." Kisah itu memberi Anda satu pesan penting. Rosario yang belum diberkati bukanlah penghalang bagi Tuhan untuk menjawab doa-doa Anda. Namun tetap ada keindahan rohani saat rosario diberkati. Ketika umat Katolik membawa rosarionya ke imam, ia sedang menyerahkan alat doanya kepada gereja, memohon agar doa-doanya disatukan dengan doa gereja. Ini bukan soal sah atau tidak sah, tetapi soal kerendahan hati dan kesadaran bahwa Anda tidak berdoa sendirian. Padre Pio sering berkata bahwa ketika seseorang dengan tulus mendaraskan rosario, Bunda Maria berjalan bersamanya. Ia pernah memberikan nasihat kepada seorang pria yang menganggap rosario hanya tradisi dan tidak penting. Padre Pio menatapnya dan berkata, "Jika engkau tahu betapa kuatnya rosario itu, engkau tidak akan pernah melepaskannya." Dalam kata-kata itu tidak ada penekanan pada berkat, tetapi pada iman dan kesetiaan. Rosario yang diberkati memang memiliki nilai devosi yang lebih dalam. Ketika Anda memegang rosario yang telah diberkati, Anda seperti memegang tanda bahwa gereja mendukung doa Anda. Seperti seseorang yang berjalan dalam gelap dengan lilin yang telah dinyalakan dari api altar Tuhan. Namun lilin tanpa berkat pun tetap memberi cahaya. Demikian pula rosario tanpa berkat tetap membawa Anda kepada Tuhan jika didoakan dengan iman. Bagi umat Katolik yang setiap hari berdoa untuk keluarganya, rosario yang diberkati bisa menjadi peneguh. Ketika tangan Anda memutar butir demi butir sambil menyebutkan nama anak-anak Anda, cucu-cucu Anda, orang tua Anda, saudara-saudara Anda, berkat imam bisa menjadi tanda bahwa doa-doa itu diangkat bersama doa gereja. Tetapi ingat, kekuatan sesungguhnya bukan pada berkat itu, tetapi pada kasih Anda kepada keluarga Anda. Banyak dari kita berdoa di tengah kelelahan. Ada yang berdoa sambil menahan sakit di tubuh. Ada yang berdoa sambil menahan rindu akan anak atau cucu yang jarang pulang. Ada yang berdoa dalam kesepian setelah pasangan pergi mendahului ke surga. Dalam momen-momen seperti itu, rosario menjadi tempat Anda menumpahkan segalanya. Bunda Maria mendengarkan bukan karena rosario Anda diberkati atau tidak, tetapi karena ia melihat luka hati Anda. Terkadang Anda terlalu sibuk memikirkan apakah Anda sudah melakukan semuanya dengan benar, tetapi lupa untuk bertanya, apakah Anda melakukannya dengan sepenuh hati? Padahal Tuhan jauh lebih peduli pada hati yang tulus daripada pada aturan luar yang Anda takutkan. Jika saat ini Anda memiliki rosario yang belum diberkati, jangan takut untuk memakainya dalam doa. Jangan biarkan kekhawatiran itu membuat Anda berhenti berdoa. Berkat bisa menyusul kapan saja, tetapi rahmat Tuhan tidak menunggu. Ia selalu datang kepada siapa saja yang membuka diri dalam doa. Dan jika suatu hari Anda bertemu imam atau berada di gereja, tidak ada salahnya membawa rosario itu dan memintanya untuk memberkati. Ini bukan kewajiban, tetapi anugerah tambahan, seperti seseorang yang memakai selendang untuk menambah kehangatan.
bukan karena ia tak bisa hidup tanpanya, tetapi karena kehangatan itu meneguhkan. Pada akhirnya, Anda perlu bertanya pada diri sendiri, apa yang sesungguhnya Anda cari saat berdoa rosario? Apakah Anda mencari kesempurnaan cara, atau Anda mencari Tuhan? Apakah Anda takut salah, atau Anda rindu disembuhkan? Doa rosario mengajar Anda untuk kembali kepada hal yang paling sederhana, bahwa Tuhan mencintai Anda apa adanya. Ia tidak menunggu Anda sempurna, Ia hanya menunggu Anda datang. Seperti kata Padre Pio, dalam rosario, ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia, dan kekuatan itu tidak datang dari benda, tetapi dari iman yang menyala di hati seseorang. Jadi hari ini, mari kita tenangkan hati. Rosario Anda sah. Doa Anda didengar. Tuhan melihat setiap ketulusan yang mengalir dari bibir Anda. Dan bila Anda ingin memperindah perjalanan doa itu dengan membawa rosario Anda untuk diberkati, lakukanlah dengan sukacita. Tetapi jangan pernah merasa Anda tidak pantas, tidak layak, atau kurang benar hanya karena rosario Anda belum diberkati. Selama butir-butir rosario itu mengarahkan hati Anda kepada Yesus dan Bunda Maria, selama Anda berdoa dengan cinta, pengharapan, dan ketulusan, Tuhan akan selalu mendengarkannya. Dan Bunda Maria akan selalu berjalan di samping Anda, memeluk setiap doa anak-anaknya yang berjuang bagi keluarganya. Semoga rosario yang Anda pegang hari ini menjadi jembatan kasih Tuhan yang menguatkan Anda, menuntun Anda, dan menjaga keluarga Anda dalam damai Kristus. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus engkau andalanku. Amin.